Perkenalkan, nama saya Nadia Putri dengan NIM 2410125220009 dari kelas 1A Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Saya akan membahas tentang aspek-aspek perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan fisik pada manusia. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis, biological growth, merupakan salah satu aspek penting dan perkembangan individu. Perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat badan, serta hormon. Dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual serta perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf, otot-otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Perkembangan fisik ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada perkembangan anatomis. Perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi garis keajekan badan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah dan pernapasan, persyarapan, sekresi kelenjar, dan pencernaan. Perkembangan fisik sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek utama yaitu aspek anatomis dan fisiologis. Aspek anatomis berkaitan dengan perubahan kuantitatif pada struktur tulang, indeks tinggi dan berat badan, dan proporsi antar bagian. Selanjutnya saya akan membahas karakteristik perkembangan peserta didik. Bagi sebagian besar anak, awal masuk kelas 1 sekolah dasar merupakan peristiwa penting bagi anak. Dengan masuknya anak ke sekolah dasar akan membawa akibat pada perubahan besar dalam pola kehidupannya, seperti perubahan dalam sikap, nilai, dan perilaku. Dilihat dari segi-segi pertumbuhan dan perkembangan fisik, pada usia sekolah dasar ini merupakan periode pertumbuhan fisik yang lambat dan relatif seragam sampai mulai terjadi perubahan-perubahan pubertas. Kira-kira 2 tahun menjelang anak menjadi matang secara seksual pada saat mana pertumbuhan berkembang pesat. Meskipun merupakan masa tenang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa pada masa ini tidak terjadi proses pertumbuhan fisik. Keadaan dan berat tinggi badan anak usia sekolah. Pada masa ini, peningkatan berat badan anak lebih banyak daripada panjang badannya. Kaki dan tangan menjadi lebih panjang, dada dan panggul lebih besar. Peningkatan berat anak selama masa ini terjadi terutama karena bertambahnya ukuran sistem rangka dan otot, serta ukuran beberapa organ tubuh. Perubahan fisik. Pada masa pubertas ini terjadi perubahan fisik secara dramatis atau yang disebut dengan percepatan pertumbuhan, di mana terjadi perubahan dan percepatan pertumbuhan di seluruh bagian dan dimensi fisik. Proporsi tubuh. Seiring dengan bertambahnya tinggi dan berat badan, percepatan pertumbuhan selama masa pubertas juga terjadi pada proporsi tubuh. Bagian-bagian tubuh tertentu yang sebelumnya terlalu kecil pada masa pubertas menjadi terlalu besar.
Dan materi terakhir yang akan saya bahas adalah implikasi genetika, lingkungan, dan otak terhadap pendidikan. Dalam situasi sekolah, gen-gen mungkin dapat dilihat sebagai bagian dari dunia nyata anak-anak. Meskipun demikian, bagi seseorang yang bekerja secara dekat dengan anak-anak dan remaja, kekuatan dan kelemahan dari pengaruh genetik ini adalah penting untuk dipahami. Seorang guru, misalnya, perlu memahami sifat-sifat dan perbedaan individual. Di samping itu, pemahaman tentang dampak faktor-faktor lingkungan terhadap perkembangan anak akan memberi pendidik suatu pertimbangan yang optimis tentang potensi-potensi yang penting ditumbuh kembangkan dalam diri semua peserta didik. Beberapa hal yang penting perlu dilakukan guru dalam menyikapi pengaruh genetik dan lingkungan bagi perkembangan anak, yaitu memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan individual anak. Guru yang menghargai berbagai karakteristik fisik, tipe-tipe kepribadian dan bakat-bakat mereka dapat membuat peserta didik menjadi senang. Anak-anak yang tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, yang serasi dan kikuk, yang sedih dan ceria, yang kalem dan pemarah, semuanya harus mendapat tempat yang benar dalam hati guru. Menyadari bahwa sebenarnya faktor lingkungan mempengaruhi setiap aspek perkembangan. Gen-gen mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan fisiologis dan pengaruh yang sedang terhadap karakteristik psikologis yang kompleks. Meskipun demikian, perkembangan dan belajar harus dipandang sebagai suatu hasil pertumbuhan, biasa dari aspek biologis yang sangat berpengaruh terhadap anak. Faktor-faktor lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan anak melalui banyak cara, seperti melalui layanan, pengajaran, dan bimbingan. Anak-anak yang secara genetik memiliki kecenderungan untuk menjadi seorang yang mudah marah atau agresif dapat dilatih dengan dibimbing menjadi seorang yang lebih adaptif dan memperlihatkan tingkah laku prososial. Mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Misalnya, untuk tumbuh menjadi lebih dewasa, anak-anak dan remaja harus aktif mencari lingkungan-lingkungan dan pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan kemampuan naturalnya. Dan guru mengambil posisi kunci untuk menolong mereka menentukan aktivitas dan sumber-sumber yang memungkinkan mereka menggunakan dan mengembangkan bakat-bakat mereka. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di lain waktu. Bye-bye.